dan suhu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi, fakta sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari video tersebut, setelah berita kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu, Sultan Syahrir golongan muda mendesak Muhammad Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usul Syahrir ditolak karena proklamasi kemerdekaan Indonesia diserahkan pada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi, golongan muda berpendapat kemerdekaan harus diraih dan diperjuangkan sendiri, tanpa ikut campur dari tangan Jepang. Golongan muda menganggap PPKI adalah organisasi bentukan Jepang meski anggotanya orang Indonesia. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian dibawa keluar kota untuk menjauhkan pengaruh Jepang. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta kemudian diamankan di Rengas Dengklok atau markas peta, berada 15 km dari Gedung Gede, Karawang. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo, golongan tua, bersama Mikana, golongan muda, mengadakan kesepakatan untuk proklamasi di Jakarta. Laksamana Maeda membolehkan rumahnya untuk tempat perundingan untuk membuat naskah proklamasi. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dari pihak pemuda membawa Ahmad Subarjo menjemput I.R. Soekarno ke Rengas Dengklok. Malam hari, pada 16 Agustus 1945, rombongan sampai ke Jakarta. Soekarno dan Hatta diarahkan untuk menuju rumah Laksamana Maeda dengan maksud menyusun isi teks proklamasi. Sementara di depan juga ada Sayuti Melik, Soekarno, B.M. Dia, dan Suitiro. Tak dapat dipungkiri bahwa saat itu ada intervensi dari prajurit Jepang, yakni Shigetada Nishijima, yang menyarankan agar perpindahan kekuasaan hanya dari aspek administratif. Meski begitu, Soekarno tetap bersikeras agar terjadi transfer of power. Perdebatan tersebut menghasilkan pemikiran yang berbeda. Akhirnya teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kemudian Sayuti Melik menyalin, mengetik dan menggunakan mesin tik di kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar, bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi fakta sejarah dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan berikutnya saya akan menampilkan teks atau karangan cerita dari teman-teman saya, termasuk saya sendiri juga. Oke, mari kita lanjut. Di sebuah masa yang amat sangat kelam, pada saat bom atom dijatuhkan oleh para sekutu di kota Nagasaki dan Hiroshima, membuat seluruh dunia gencar. Salah satu negara yang disebut dengan negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Salah satu tokoh nasionalis Jepang panik. Lalu dia menemui kepala komandan batalion dan mereka berbincang secara cukup lama. Sang tokoh nasionalis Jepang berkata, "Bagaimana ini komandan? Apa yang harus kami lakukan?" Lalu sang komandan menjawab dengan sedikit rasa penyesalan, "Kita harus mendiskusikan ini dengan para petinggi lainnya agar negara kita tidak semakin kacau. Cepat kumpulkan semua orang dan beritahu mereka, kita harus bergegas." Lalu
Akhirnya, para petinggi Jepang berunding dan mencari solusi paling aman untuk negerinya, yaitu dengan cara mengalah kepada pihak sekutu. Kemudian, berita menggembirakan bagi rakyat Indonesia ini sampai kepada Sultan Syahrir. Dia mengetahui lebih awal dari siaran radio BBC. Sultan Syahrir sontak kaget dan segera menghampiri tokoh golongan tua untuk berunding memanfaatkan momen ini. Tapi sebelum Sultan Syahrir menghampiri para golongan tua tersebut, dia menemui kekasihnya terlebih dahulu karena dia berpikir bahwa ini merupakan kabar menggembirakan yang harus diketahui oleh para wanita. Sang kekasih langsung bergegas untuk memberitahu para wanita yang lain supaya mereka dapat menyiapkan diri untuk detik-detik sakral bagi Nusantara ini. Hingga pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua karena adanya perbedaan pendapat. Itulah cikal bakal dari peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian, setelah mengalami beberapa diskusi panjang, akhirnya naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik tepat menjelang 17 Agustus 1945. Tibalah detik-detik menegangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia terlaksanakan dengan amat sangat sakral. Proklamasi dibacakan oleh perwakilan Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa perjuangan rakyat masih terus diperjuangkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya yaitu perjuangan mempertahankan NKRI melalui diplomasi maupun jalan militer. Saat itu ada beberapa hal yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Salah satunya adalah kesadaran para tentara Jepang atas kekalahan yang sudah tidak bisa dilakukan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh beberapa pemuda. Salah satu pemuda yang ikut melakukan penculikan ialah Wikana. Wikana sendiri termasuk orang yang menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif. Kemudian, setelah terjadinya penculikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok, lalu Soekarno dan Hatta dipindahkan ke rumah Laksamana Maeda, tepatnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno, Hatta, dan Soebarjo menyusun naskah teks proklamasi. Setelah naskah teks proklamasi itu jadi, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi berhasil dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pada akhirnya, proklamasi tersebut telah sampai kepada telinga masyarakat melalui siaran radio Domei. Setelah proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia belum dikatakan selesai karena adanya usaha untuk menghancurkan kedaulatan NKRI yang baru diraih. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sungguh suatu hal yang tak terduga bagi pihak Jepang hingga Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu. Ketika Sultan Syahrir mendengar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu dari radio BBC, Sultan Syahrir sontak kaget dan Sultan Syahrir segera menghampiri tokoh golongan tua untuk berunding memanfaatkan momen ini. Tapi sebelum Sultan Syahrir menghampiri para tokoh golongan tua, dia menemui kekasihnya terlebih dahulu karena dia berpikir bahwa ini merupakan kabar gembira yang harus diketahui oleh para wanita.
sang kekasih langsung bergegas untuk memberitahu para wanita yang lain supaya mereka dapat menyiapkan diri untuk detik-detik sakral bagi Nusantara. Soekarno dan kawan-kawannya yang mengetahui hal ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia dan kawan-kawannya langsung mempersiapkan untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan. Saudaraku, kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebagai tonggak balik untuk menyatakan pada dunia bahwa Indonesia tidak lama lagi akan meraih kemerdekaannya. Akhirnya, tokoh golongan muda dan golongan tua berkumpul di rumah kediamannya Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Sungguh momen yang sangat berarti dan tak disangka. Disinilah tempat mereka, para tokoh golongan muda dan golongan tua, berdebat dan bertukar pendapat yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selanjutnya. Banyak masalah yang diperdebatkan di rumah sang proklamator, mulai dari kapan pelaksanaan upacara proklamasi akan dilaksanakan, di mana upacara ini dihelat, lalu siapakah yang pantas menghadiri menjadi saksi sejarah atas merdekanya bangsa Indonesia dari penjajahan. Apakah para tokoh-tokoh nasional yang berkontribusi terhadap proklamasi ataukah rakyat Indonesia yang mengorbankan segenap jiwa raganya demi mempertahankan daerahnya dari jajahan Belanda? Pada suatu malam tanggal 16 Agustus, di tengah pelitnya suatu situasi tersebut, satu hal yang menjadi bahasan topik trending di antara tokoh golongan muda dan tokoh golongan tua. Pertama-tama, tokoh golongan muda mengusulkan pelaksanaan proklamasi dilaksanakan secara spontanitas agar rakyat menaruh kepercayaannya terhadap pemerintah Indonesia tanpa perlu mendiskusikan hal ini dengan para penjajah. Namun di sisi lain, tokoh golongan tua mempunyai pendapat yang lain. Mereka menilai tokoh golongan muda terlalu gegabah dalam mengambil tindakan. Mereka takut apabila hal ini dilakukan justru akan memperburuk hubungan di antara Indonesia dan sekutu yang menjanjikan akan memberi kemerdekaan pada Indonesia. Ia khawatir apabila hal ini benar dilakukan, akan ada pertentangan dari sisa kekuatan Jepang yang masih ada di Indonesia yang bisa mengancam keamanan para tokoh nasional. Malam itu, debat antar dua golongan penentu sejarah belum saja menemukan titik temu. Sementara matahari mulai ditelan bumi yang membuat perdebatan yang menentukan sejarah ini terpaksa diakhiri. Sehingga salah satu dari kedua golongan penentu sejarah tersebut berkonspirasi untuk menculik sang proklamator pada waktu dini hari dengan tujuan untuk menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang yang menjanjikan kemerdekaan. Namun tokoh golongan muda menganggap hal itu hanyalah dalih agar mereka bisa kembali melakukan penjajahan di tanah bumi pertiwi yang kita cintai ini. Untuk melindungi proklamator dan menjamin keselamatannya, pada malam tanggal 17 Agustus, kedua tokoh ini diamankan ke Rengas Dengklok agar rencana tokoh golongan muda berjalan lancar. Di sini, mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Alasan mengapa tempat ini dipilih menjadi tempat tujuan dari pengasingan ini karena kondisi letak tempat ini strategis yang jauh dari jalan umum dan permukiman, sehingga para begundal Jepang tidak mungkin menemukan lokasi ini. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang mekanisme proklamasi kemerdekaan menjadi alasan terjadinya peristiwa ini. Akhirnya, setelah sang proklamator menyetujui rencana para tokoh golongan muda, Soekarno-Hatta dijemput oleh Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Mungkin karena selama di Rengas Dengklok, mereka tidak sempat makan karena sibuk memikirkan nasib bangsa. Soekarno mengajak rombongan untuk makan di pinggir jalan sembari menuju ke Jakarta. Rombongan tersebut mampir ke pedagang sate karena memang makanan inilah yang menjadi favorit Soekarno. Yusuf Kunto, Ahmad Subarjo, Fatmawati, M. Hatta, mereka tidak ambil pusing dengan menu yang disediakan selama mereka tidak membayarnya. Mereka tetap makan dengan lahap. Setelah selesai makan, mereka langsung tancap gas ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Lanjut, ketika Soekarno, M. Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi, sungguh sangat sulit dibayangkan
Para tokoh ini diamanati untuk merumuskan teks yang nantinya akan dijadikan landasan dasar terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan pada tanggal 17 Agustus jam 5 pagi, akhirnya puncak dari rangkaian perjuangan para pejuang kemerdekaan telah dicapai, yaitu dengan dilaksanakannya upacara proklamasi kemerdekaan, momen yang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia dan pendukungnya. Karena dengan inilah kita secara resmi bukan lagi bangsa yang terjajah. Kita adalah bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri di atas bumi pertiwi dengan menegakkan kepala mengarah ke langit, menghadap sombong para penjajah yang kapan saja bisa merebut kembali kemerdekaan yang telah kita perjuangkan bersama. Dengan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bukan berarti perjuangan kita menghadapi para penjajah telah berakhir. Tidak, justru dari sinilah kita harus terus melakukan perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih dengan cara yang tak mudah. Oleh karena itu, kita harus bisa menghargai jasa para pahlawan tokoh kemerdekaan yang berhasil mempertahankan status kemerdekaan kita di dunia global, sehingga kita harus bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Ir Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi yang sebelumnya telah diketik oleh Sayuti Malik. Teks proklamasi yang dibacakan pada hari itu sebelumnya disusun oleh Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo. Pembacaan proklamasi juga disaksikan oleh Soekarni, PM, Diah, Sudiro, dan Sayuti Malik. Teks proklamasi itu ditulis di ruang makan di ruang Laksamana Tadasi Maeda. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti Malik menyalin dan mengetik naskah tersebut. Naskah diketik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Rencananya pembacaan teks proklamasi tersebut akan dilaksanakan di lapangan Ikada yang bisa menampung massa lebih banyak. Namun banyak berbagai pertimbangan, terutama yang paling penting adalah pertimbangan keamanan. Maka pembacaan teks proklamasi akhirnya dipindahkan ke kediaman Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di tempat tersebut telah hadir antara lain Suwiwiryo Wilopo, Gafar Pringgolidikdo, Tabrani, dan SK Trimuti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ir Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks dan pengibaran bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah kebangsaan kita. Mulai tanggal 17 Agustus 1945 inilah kita sebagai bangsa terbebas dari belenggu penjajahan. Mulai tanggal 17 Agustus ini juga kita bisa berdiri sama tinggi dan sederajat dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah demi menciptakan perdamaian besar bagi generasi mendatang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa penculikan Soekarno. Peristiwa ini diawali karena menyerangnya Jepang. Setelah penculikan Soekarno itu, perumusan proklamasi diurus oleh Soekarno di rumah Maeda. Akhirnya pengumuman bahwa akan diresmikan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Respon rakyat Indonesia senang tak terkira. Yanti berkata, "Ibu, kita merdeka. Ibu Yanti, akhirnya bangsa kita merdeka," ucap sambil terharu respon salah satu rakyat saat itu. Setelah mengumumkan kemerdekaan, banyak yang tidak mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Selain itu, tentara penjajah masih ingin menjajah kembali negara kita. Mulai
Mula-mula, pada peristiwa kelam pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dirahasiakan, agar tidak ada yang tahu. Tetapi peristiwa itu tersiar juga sampai ke telinga para pemuda lewat radio PJJ yang membuat mereka sontak bergerak untuk meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda yang diketuai Karel Saleh pun tidaklah melakukan rapat yang pada akhirnya menghasilkan beberapa keputusan. Selepas mereka memperoleh keputusan rapat, para pemuda tersebut mengirim utusan untuk bertemu dengan IR Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyuarakan hasil rapat tersebut dan menyuruh proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Akan tetapi, gagasan para pemuda ditolak oleh golongan tua. Hal itu disebabkan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo. Penolakan gagasan ini membuat para pemuda sangatlah kecewa. Akhirnya mereka pun berpendapat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini bertujuan untuk mendesak proklamasi kemerdekaan dan mengamankan mereka dari pengaruh Jepang. Para pemuda itu pun segera bergegas untuk melakukan penculikan tersebut. Wikana, Bung Karno, Soekarno. Iya, ada apa? Saleh, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Soekarno, untuk apa aku ikut dengan kalian? Wikana, ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Pada peristiwa itulah yang membuat disepakatinya proklamasi kemerdekaan untuk resmi diumumkan esok harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Usai kesepakatan tersebut, IR Soekarno dan Muhammad Hatta kembali dibawa ke Jakarta. Tiba pada hari yang dinantikan seluruh rakyat Indonesia, yaitu hari di mana IR Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan di kediaman Laksamana Maeda. Dengan rasa bahagia dan haru, Soekarno berdiri di depan rakyat untuk membaca proklamasi kemerdekaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.